Kelihatan ya? Oke, baik. Tema kita kali ini itu membahas tentang peramalan data ya. Jadi nanti kita akan mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana teknik-teknik dalam meramalkan data gitu. Jadi bukan meramalkan by apa ya istilahnya, by dukun-dukun kayak gitu ya. Jadi kita berbasis perhitungan matematis, statistik ya, dan juga pastinya ada data yang digunakan ya. Nah, ilmu tentang peramalan data ini itu biasa disebut dengan time series analysis ya. Jadi ini tuh sebenarnya salah satu bidang dari data science. Seperti itu teman-teman. Nah, eh oke kita lanjut. Nah, topik yang akan kita bahas nih pertama pengenalan data science ya. Jadi saya nggak tahu background teman-teman. Mungkin di sini ada yang dari IT atau non IT gitu atau yang apa ya berhubungan dengan data gitu. Jadi di sini tetap saya akan memperkenalkan tentang data science dulu biar teman-teman yang belum familiar bisa paham. Oke, kemudian yang kedua ada time series ya. Yang ketiga teknik analisis untuk time series itu sendiri. Kemudian yang keempat ada studi kasus, forecasting atau peramalan gitu. Nah, nanti juga di sini saya akan coba demokan ya. Saya akan coba demokan gimana cara praktek ya dalam menganalisis data-data yang sifatnya eh, time series gitu. Nah, terakhir nih ada evaluasi hasil. Oke, next. Nah, yang pertama pengenalan data science-nya. Nah, data science itu apa? Data science adalah bidang ilmu yang menggabungkan keahlian matematika, pemrograman, serta analisis bisnis. Jadi ketiga ilmu ini itu disatukan, nah itu disebut sebagai data science, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini di bagannya ini ada computer science, kemudian ada statistik dan matematika, kemudian yang di bawah ini ada domain knowledge. Ini domain knowledge ini berhubungan dengan bisnisnya. Jadi ketika ini semua disatukan, jadilah dia data science. Seperti itu, teman-teman. Oke, next. Nah, sini ada pertanyaan nih. Kenapa matematika dan statistik penting untuk dipahami? Oke, nah jadi ada tiga poin ya. Yang pertama untuk analisis data, yang kedua model prediktif, kemudian yang ketiga untuk pengambilan keputusan. Oke, jadi untuk analisis data itu sendiri salah satunya ya kita dimudahkan untuk visualisasi data yang kompleks ya. Jadi eh, kalau kita menganalisis data biasanya kita susah nih teman-teman. Kita ribet ya karena nggak ada visualisasinya. Kita lebih enak lihat grafik, chart atau bagan gitu ya. Jadi lebih mudah gitu. Nah, kemudian yang kedua itu model prediktif. Nah, di sini ada probabilitas yang membantu memahami memungkinkan berbagai hasil dan ketidakpastian dalam prediksi. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan prediksi, apa itu entah itu prediksi ke depan atau bahkan ke belakang, nah itu eh, model prediktif yang kita pelajari dalam data science itu sangat membantu teman-teman. Ya, jadi eh, untuk memahami itu kita harus paham matematika dan statistik dulu. Seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir ada pengambilan keputusan. Nah, di sini untuk validasi model dan juga evaluasi hasil yang nantinya kita bisa memutuskan apakah model yang kita buat baik itu model machine learning ya, bahkan model AI sekalipun ya, itu kita bisa tahu apakah model itu sudah akurat atau bisa digunakan itu dari uji uji statistiknya, lah. Uji statistik dan matematikanya seperti itu. Oke, next. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan. Kenapa pemahaman tentang bisnis diperlukan gitu? Jadi dalam data science, pemahaman bisnis itu merupakan komponen yang krusial. Jadi ketika kita ingin menganalisis data, ketika kita ingin melakukan problem solving itu kita tidak bisa tahu teknik apa yang kita gunakan kalau kita tidak paham tentang bisnisnya gitu teman-teman. Karena jangan sampai kita asal buat model, asal buat teknik analisis, tapi sebenarnya
bukan itu yang diinginkan oleh bisnis kita, seperti itu. Ya, next. Nah, lanjut di sini ada kenapa kemampuan programming itu wajib. Nah, jadi yang pertama ada pengolahan data nih. Jadi data science biasanya menggunakan tiga bahasa ini, pakai Python, pakai R, atau SQL. SQL ini untuk database ya teman-teman. Yang anak-anak IT pasti sudah paham ini ya, sudah paham SQL. Nah, yang kemudian yang kedua ada analisis data nih, yang memungkinkan analisis statistik yang kompleks, membantu menciptakan visualisasi data, dan memudahkan pembuatan dan pengujian model. Nah, yang terakhir tuh implementasi. Ya, ini implementasi model ya. Maksudnya ketika kita sudah buat model, kita implementasi entah itu di web kah atau di mobile. Nah, itu kita harus paham programming, teman-teman. Ya, oke. Nah, di sini time series nih. Nah, apa sih time series itu? Jadi kalau kita lihat ya, time series di sini adalah rangkaian data yang direkam secara berurutan berdasarkan waktu. Seperti itu ya. Jadi di sini ada suatu quote nih ya atau notes lah ya. Bayangkan seperti buku harian atau jurnal yang mencatat sesuatu setiap hari, setiap minggu atau bulan secara teratur. Oke, jadi datanya ini, data time series itu data eh, yang beruntun, teman-teman. Data yang beruntun atau kalau dalam bahasa Indonesianya analisis time series itu disebut juga sebagai analisis data beruntun. Ya, entah itu per hari kah, per minggu atau bahkan per bulan. Oke. Nah, di sini ada contoh-contoh penerapan time series ya. Yang pertama, time series itu bisa digunakan di perusahaan elektronik. Ya. Contohnya dalam kasus untuk memprediksi permintaan produk, teman-teman. Jadi, misal bulan depan nih ya, bulan depan kita ingin tahu nih produk mana yang akan laris gitu ya. Apakah itu televisi kah atau radio atau laptop, pokoknya barang-barang elektronik itu kita bisa tahu seperti itu. Nah, yang kedua ada rumah sakit untuk memantau detak jantung pasien. Jadi ini memudahkan bagi tenaga kesehatan seperti dokter dan yang lainnya untuk eh, apa ya untuk bisa bekerja secara maksimal dan membantu menyelamatkan pasien gitu teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga ada perusahaan media ya untuk memprediksi engagement pengguna ya untuk meningkatkan traffic media sosial media seperti itu. Kemudian ada pertanian ya untuk memantau kondisi cuaca dan tanah ya. Yang terakhir ada sektor pemerintahan. Ini biasa digunakan untuk perencanaan anggaran. Oke, next. Nah, kemudian di sini ada algoritma time series, teman-teman ya. Jadi di sini sebenarnya ada banyak nih, ada banyak banget algoritmanya. Cuman yang saya kasih di sini cuma 5 aja karena 5 ini paling umum, yang paling sering digunakan. Yang pertama ada autoregressive ya. Ini sering digunakan untuk prediksi jangka pendek. Nah, kemudian yang kedua ada ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average ya. Jadi ini efektif untuk data dengan tren dan musiman. Oke, ya, nanti kita lihat perbedaan antara tren dan musiman. Kemudian yang ketiga ada exponential smoothing ya. Sederhana namun efektif untuk data dengan tren halus. Kemudian keempat ada Crooked, cocok untuk menangani tren nonlinear. Kemudian yang terakhir ada Recurrent Neural Network atau RNN ya. Ini metode ini itu biasa juga disebut dengan deep learning ya teman-teman. Jadi ada machine learning dan ada juga deep learning. Nah, ini tuh efektif untuk pola kompleks dan jangka panjang. Oke, next. Nah, ini dia nih perbedaan antara tren dan musiman atau biasa disebut juga seasonality. Ya, dari kalau tren ya, jangka waktunya dia itu panjang ya, pergerakan jangka panjang di dalam data. Sedangkan kalau musiman dia itu berpola, teman-teman. Jadi polanya akan berulang setiap beberapa interval waktu tertentu. Ya, nah kemudian ada penyebab. Tren itu disebabkan oleh faktor-faktor fundamental ya seperti pertumbuhan populasi, perkembangan teknologi, ataupun perubahan kondisi ekonomi. Sedangkan kalau musiman dia itu terkait oleh faktor-faktor seperti
kalender, cuaca, ya, liburan, hari raya, atau siklus kerja mingguan. Nah, polanya kalau tren itu dia tuh arahnya naik, turun, atau stasioner ya. Stasioner yang dimaksud di sini adalah stabil. Seperti itu, teman-teman. Nah, sedangkan musiman pola fluktuasinya yang berulang secara periodik dan teratur. Nah, kemudian terakhir nih ada contoh. Contoh untuk kasus tren adalah penjualan mobil yang meningkat dari tahun 2010 dan 2020. Oke? Jadi ini jangka panjang ya, dari tahun 2010 sampai 2020 itu ada 10 tahun ya. Jadi pergerakan datanya itu masuk dalam pola tren karena dia jangka panjang. Oke, sedangkan musiman contohnya itu peningkatan penjualan tiket saat musim liburan ya. Jadi di sini ada penekanan musim ya, kata-kata musim nih. Jadi eh, polanya ini akan berulang tiap musim liburan itu terjadi ya. Entah itu musim liburan sekolah atau orang kerja ya, seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada teknik analisis untuk time series nih. Oke, nah yang pertama ada eksplorasi data. Jadi tahap ini itu bertujuan untuk kita gimana caranya memahami pola dari data tersebut. Ya, jadi kita bisa menentukan apakah datanya ini tren atau musiman atau yang lainnya seperti itu. Jadi kita harus eksplorasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada data pre-processing nih. Nah, jadi sebelum membangun model, data harus memiliki varians yang stabil. Dan jika untuk prediksi jangka pendek atau menggunakan model seperti ARIMA, maka data harus bersifat stasioner. Stasioner tadi itu stabil ya, teman-teman. Jadi datanya itu harus stabil dulu. Nah, jika tidak, maka akan dilakukan differencing atau dalam artinya ini kita ambil selisih antara nilai sekarang dengan nilai sebelumnya. Oke, nah kemudian ada pemilihan model. Nah, model harus dipilih sesuai dengan karakteristik data. Oke, jadi eh, ada tiga hal yang harus kita pahami dulu untuk menganalisis data time series. Oh, masih ada lanjutannya. Sorry, sorry guys. Nah, kemudian yang keempat ada tahap validasi ya. Jadi setelah model dibangun dan dilatih ya, di training ya, baik itu model machine learning ataupun deep learning, selanjutnya kita memastikan bahwa modelnya itu akurat. Nah, kita bisa uji dengan beberapa metrik. Di sini ada MAE, RMSE, atau MAPE. Oke, ya, nanti kita bahas mengenai tiga hal ini. Nah, serta uji residual. Oke, nah terakhir kita melakukan peramalan atau forecasting. Gitu. Jadi kalau modelnya sudah teruji, sudah terbukti akurat ya dengan metrik validasi yang di sini, maka kita bisa melakukan peramalan. Oke, nah lanjut kita coba demokan ya teman-teman studi kasus peramalan. Oke, oke. Nah ini kelihatan enggak ya? Kelihatan. Oke deh. Ini saya lagi buka Google Colab kelihatan ya. Oke, mungkin teman-teman yang sudah familiar dengan Google Colab mungkin nggak terlalu asing ya, nggak terlalu ini karena sudah biasa melihat dan bahkan memakai ya. Jadi untuk yang belum, jadi di sini saya perkenalkan dulu tools ini namanya Google Colab ya. Ini biasa juga disebut notebook untuk menulis kode-kode eh, data, analisis data dan juga untuk data scientist ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini sebelah kiri ini ada tempat files, di tengah ini ada tempat menulis kode dan juga keterangan-keterangan teks seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat kita bisa pilih runtime ya. Jadi bahasanya ada Python 3, ada R, ada Julia juga. Gitu. Nah, sedangkan akseleratornya ada CPU, GPU, dan TPU. Ini yang lainnya sebenarnya bisa, cuman dia versi premium. Nah, jadi kalau ada yang berminat pakai ya silakan eh, langganan sama Google-nya gitu ya, teman-teman. Oke, nah di sini saya pakai T4 GPU.
ya sebagai akseleratornya karena ini kasus deep learning ya agak berat soalnya. Kalau kita jalanin pakai CPU kadang dia macet gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini saya ada kasus prediksi kecepatan angin untuk perencanaan energi ya. Jadi saya mau tahu berapa eh, ukuran dari kecepatan angin tersebut ya dalam kasus perencanaan energi ya. Nah, metadata datasetnya yang pertama itu ada date atau tanggal, kemudian precipitation itu ada curah hujan ya, dia sebagai curah hujan, kemudian ada time max itu artinya suhu maksimum, kemudian time min itu suhu minimum, sedangkan wind itu kecepatan angin, ini nanti yang mau kita prediksi ya. Kemudian weather ini kondisi cuaca. Oke, nah metrik evaluasi yang digunakan seperti yang kita bahas tadi nih, ya, yang ini nih ya, teman-teman, ada tiga. Nah, ada MAE atau mean absolute error, itu digunakan untuk mengukur akurasi rata-rata model. Sedangkan yang kedua ada mean square error atau MSE, itu untuk mengukur kesalahan prediksi. Kemudian yang terakhir ada RMSE ya, root mean square error, digunakan untuk mengukur sebaran error prediksi. Oke, nah di sini saya sudah buat beberapa kode ya, sudah saya testing juga. Nanti di akhir materi mungkin kalau ada yang minat, saya bisa share kode ini ya buat teman-teman belajar-belajar gitu. Oke, nah jadi di sini ada tombol play, di sini tinggal kita jalankan ya. Jadi yang pertama import library dulu ya, yang pastinya library ini berhubungan dengan data ya, untuk data analisis dan juga data science. Nah, kemudian load dataset ya. Di sini dari kiri ini ya, itu ambil path-nya. Caranya ini klik titik tiga, kemudian copy paste ya. Kemudian paste ke sini. Ini nanti jadinya kayak gini. Kemudian kita lihat DF. Nah, seperti ini nih, teman-teman ya. Jadi that precipitation, time max, time min, wind dan weather. Nah, sesuai kan dengan metadata di sini. Oke. Nah, kita lanjut ke tahap exploratory data analysis atau biasa disebut dengan EDA. Ya, kita melihat nih informasi dari setiap kolom. Oh, ternyata kolom date itu type-nya objek. Ya kan, harusnya date di sini. Cuman nggak apa-apa lah di sini objek ya. Objek ini bisa juga string ya, teman-teman. Kemudian sisanya ini float ya, dan weather itu kembali yang paling bawah dia objek juga. Oke, kemudian kita lihat describe-nya. Nah, di sini ada deskripsi. Untuk min-nya itu sekian ya untuk precipitation, time max, time min, dan wind ya. Ini STD artinya standar deviasi, min ini artinya minimum ya, nilai minimum ya yang paling rendah gitu. Kemudian 25% ini interval ke 25%, kemudian ini interval ke 50% atau mediannya ya, nilai tengah. Kemudian ada 75% dan nilai maksimum. Ya, jadi kalau kita mau lihat berapa rata-ratanya, ambil yang ini. Kalau mau lihat berapa minimumnya, ambil yang ini. Kemudian maksimal, ambil yang terakhir ini. Oke, kemudian kita lihat kolomnya. Ya, seperti ini ada berapa kolom ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. Kalau kita lihat di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti benar ya. Nah, kemudian kita lihat nih, ada enggak data yang hilang ya. Jadi kita cek, cek missing value ya. Nah, di sini masing-masing kolom nilainya 0, artinya bersih ya, bersih dari data yang hilang. Nggak ada missing value. Oke, aman ya berarti. Nah, selanjutnya kita cek data duplikat. Nah, nggak ada juga, aman juga nih, bersih juga nih. Jumlah data yang duplikat adalah 0 ya. Oke, lanjut kita ke visualisasi. Nah, di sini kalau kita lihat nih teman-teman ya, distribusi jenis cuaca dengan jumlahnya. Nah, yang paling tinggi ini adalah yang biru nih, rain. Deskripsi di sini saya sudah kasih ya. Rain itu hujan, sun itu cerah, fog itu kabut, kemudian drizzle itu gerimis, dan snow itu salju ya. Jadi yang paling banyak nih antara rain dan sun ya. Yang paling sedikit adalah snow. Jadi cuaca paling rendah itu salju gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi nih di sini. Nah, ini nih data dari wind ya, kecepatan angin ya. Ini yang kita nanti akan prediksi. Oke, jadi
Datanya itu dimulai dari tahun 2012 hingga 2016 ya. Kita pastikan lagi deh di sini. Oh sorry, 2015. Jadi awalnya datanya itu di 2012 bulan 1 tanggal 1 ya. Nah, kemudian data terakhir di indeks terakhir dia di 2015 bulan 12 tanggal 31. Nah, ini jenis cuacanya. Ya, data pertama itu drizzle, yang kedua itu trend dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, seperti ini modelnya. Oh, kemudian di sini ada statistik dari kecepatan angin tersebut ya. Jadi min-nya itu 3,24, maksimumnya itu 9,5 dan minimumnya itu 0,4. Oke. Nah, sekarang kita standarisasi nih. Nah, kita lakukan standarisasi untuk kolom wind ya. Jadi kalau kita lihat di atas nih kolom wind, nilainya kan ada 4, ada 2, ada 6, ada 3 gitu kan. Nah, kita standarisasi agar range-nya itu 0 sampai 1. Ya, jadi kalau kita lihat di sini wind-nya sudah berubah ya, jadi 0,4, 0,2, 0,6 ya. Jadi antara 0 sampai 1 seperti itu. Nah, kenapa kita ubah? Karena syarat untuk model ya, untuk masuk ke model analisis time series itu emang harus kayak gitu teman-teman. Kita harus convert nilai dari fitur atau kolom yang ingin kita prediksi seperti itu. Nah, apakah tidak dibalik? Nanti kita balik lagi. Jadi setelah kita training model, ketika kita ingin prediksi ini, nilai ini, kita balikin lagi ke nilai aslinya. Jadi bukan rentang 0 sampai 1 lagi. Oke ya. Sampai situ. Nah, kemudian kita lakukan split data ya. Jadi di sini ada keterangan model mengambil 30 hari ke belakang ya. Kemudian memprediksi satu time step ke depan ya. Jadi modelnya ini untuk memprediksi hari berikutnya dia itu berdasarkan 30 hari ke belakang. Oke. Nah, di sini ada proses buat dan latih model. Oke. Nah, di sini modelnya tuh pakai RNN ya. Kalau teman-teman perhatikan tadi di slide ada algoritma ini nih, Recurrent Neural Network atau RNN ya, seperti itu. Oke, untuk jenisnya ada GRU karena RNN itu sendiri ada dua jenis nih, ada LSTM dan GRU. Di sini saya pakai GRU aja biar lebih simpel ya. Nah, ini arsitektur dari modelnya. Oke, nah kemudian kita latih sini. Nah, oke, nah proses latihnya ini akan berjalan selama 80 kali ya. 80 kali training, training model ya. Jadi untuk kasus deep learning disarankan menggunakan GPU ya teman-teman. Nah di sini ada GPU saya yang sedang berjalan ya. Ada RAM juga, ada disk juga. Jadi kelebihan Google Colab itu seperti itu. Kita tidak menjalankan di lokal komputer kita ya. Jadi kita menjalankan di cloud, di servernya Google ya. Jadi itu keuntungannya. Jadi walaupun laptop kita tuh spesifikasinya tidak tinggi, kita tetap bisa pakai Google Colab ini. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat sudah selesai. Sekarang kita lihat evaluasi. Nah, di sini ada loss ya, training dan validation loss. Nah, di sini ada angka ya 0,02 untuk training, sedangkan validation itu 0,016 sekian-sekian ya. Nah, gapnya, gap antara training dan loss ini 0,00484 ya. Artinya tidak overfit. Nah, jadi di machine learning atau di deep learning itu sendiri ada namanya overfitting dan underfitting teman-teman ya. Jadi untuk overfitting tersebut itu model terlalu menghafal data yang dilatih gitu. Jadi ketika dia dikasih data baru yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya, maka hasil prediksinya akan ngawur. Atau biasa disebut dengan bias seperti itu. Nah, sedangkan underfitting ketidakmampuan model untuk mengenali data training seperti itu. Jadi kebalikan dari overfitting. Nah, yang harus kita lakukan adalah gimana caranya agar kita tidak mendapat model yang overfit maupun underfit.
seperti itu. Nah, salah satu caranya kita lihat gapnya ya, gap antara trending loss dan validation loss seperti ini. Nah, kalau dia lebih kecil dari 0,1 di sini berarti statusnya tidak overfit, berarti aman ya, seperti yang sekarang ini. Tapi kalau dia lebih besar dari 0,1 berarti dia terindikasi overfitting, seperti itu. Oke, oke, kita lanjut di eh, prediksi. Nah, ini prediksinya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat yang biru-biru ini adalah aktual data. Ya, jadi ini adalah nilai yang sebenarnya dari data tersebut. Sedangkan yang merah putus-putus ini itu hasil prediksi dari model kita. Nah, jadi kalau kita perhatikan nilainya mengikuti ya, tidak ada yang melenceng jauh ya. Ini tetap mengikuti pola dari aktual data tersebut ya. Jadi bisa dikatakan model kita ini bagus ya, optimal ya. Nah, di sini juga ada performance matrix ya. MSE-nya 1,3852, MAE-nya 0,9 lah ini ya. RMSE-nya itu 1,1769. Nah, nanti kita lihat kita bahas apa maksud dari ketiga metrik ini. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. Tidak ada yang melenceng jauh. Jadi sudah mengikuti pola dari data aktualnya. Oke. Nah, sekarang kita tes prediksi nih. Kita coba lihat. Nah, jadi eh, kita coba lihat data wind atau kecepatan angin dalam 10 hari terakhir ya. Jadi mulai tanggal 22 bulan 12 2015 sampai ke data terakhir nih 31 tanggal 31 bulan 12 2015. Oke. Jadi datanya tuh awalnya 5, kemudian 7, 4, 1, 2 dan terakhir tuh 3,5 ya. Nah, di sini ada hasil prediksi 1 hari ke depan. Nah, datanya kan cuma sampai 2015 nih ya. Datanya cuma sampai 2015. Nah, kita mau prediksi dia di tahun depannya, 2016. Karena di sini sudah bulan 12, tanggal 31. Oke. Jadi kita prediksi 2016, bulan 1, tanggal 1. Nah, hasilnya dapatlah seperti ini. Hasilnya adalah 3,32. Nggak jauh beda nih ya. Sama data hari-hari sebelumnya nih, 3,5 ya, dengan 3,32. Nah, di sini ada konteks prediksi juga nih. Rata-rata rata-rata studi terakhir itu 3,46 ya. Sedangkan kecepatan angin terakhir itu yang kemarin ya, yang sebelum 2016 ini itu 3,5. Jadi antara 3,32 dan 3,46 itu tidak jauh beda ya, teman-teman ya. Jadi masih mengikuti eh, rata-rata dari datanya ya. Nah, kemudian terakhir ada selisih prediksi versus data yang kemarin. Ya, di sini datanya minus 0,18. Kecil banget ya. Jadi ini masih bisa ditoleransi lah ya. Ini masih dalam batas toleransi dari data-data ini. Oke, nah next kita lihat di sini ya. Ini MSE, MAE, dan RMSE. Oke, kita lihat ya. Nah, yang terakhir ini ya. Jadi evaluasi hasilnya MAE itu ini ya, 0,8954. Ini artinya rata-rata prediksi model model kita ya yang kita buat tadi itu meleset sekitar 0,9 meter dari kecepatan angin yang sebenarnya. 0,9 meter ini sangat kecil sekali ya teman-teman. Jadi bisa dibilang model kita cukup akurat ya dalam memprediksi kecepatan angin. Ya karena melesetnya cuma sekitar 0,9 ya. Anggaplah ini 0,89 sekian-sekian kita bulatkan jadi 0,9 ya. Nah, kemudian MSC 1,3850 ini berarti model kita jarang membuat kesalahan di atas 1,5 meter per detik ya. Kemudian RMSE itu sendiri 1,1769 artinya sebagian besar prediksi berada dalam jarak 1,18 meter dari nilai yang benar ya. Jadi prediksi kita masih berada dalam jarak eh, 1,18 meter, nggak jauh-jauh amat ya dari nilai yang benar. Cuman beda 1 meter aja. Dan kalau kita lihat di MAE, melesetnya cuma 0,9 meter. Oke, seperti itu.
Oke, baik ini udah slide terakhir ya. Jadi mungkin saya kembalikan ke Kak Gasa selaku penyelenggara dari NESA. Oke, Oke, baik. Terima kasih Kak Ferry sudah membagikan materinya. Jadi ya untuk sesi sekarang sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi memang kami lebih berharapnya itu akan lebih banyak interaksi dengan teman-teman yang berhubungan dengan data science ataupun time series. Oke, silakan yang mau bertanya. Di sini saya lihat di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan ya. Ada dua pertanyaan sebenarnya. Eh, ini kayak yang pertama, tips switch karir dari bidang sales ke bidang IT. Ya, mungkin Kak Ferry bisa bagikan sedikit tips tentang ya kalau misalkan kita mau switch karir dari sales ke bidang IT. oke. Jadi yang pertama tuh apa ya? Kita kalau di data ya, kalau teman-teman mau pindah masuk ke ranahnya data, ya harus belajar matematika dan statistik gitu. Tapi nggak perlu terlalu dalam lah, karena semua sudah difasilitasi sama library, ya kan? Semua sudah difasilitasi sama framework gitu. Apalagi sekarang sudah ada AI ya. Beda sama dulu, dulu kan belum ada gitu ya. Jadi kita belajarnya dari buku, dari dokumentasi, atau tanya-tanya ke grup gitu ya atau bahkan nonton tutorial gitu ya. Saya juga dulu sempat kayak gitu, kesulitan. Sekarang lebih mudah karena sudah ada AI ya. Nah, terus kalau bidangnya itu IT, misal web developer atau apa ya, mobile developer. Nah, mungkin teman-teman bisa belajar bahasa pemrograman ya. Awalnya yang awal dulu yang basic-basic aja dulu seperti HTML, kemudian CSS ya, seperti itu. Kemudian ya baru lanjut ke tahap berikutnya. Nah, eh, sekarang udah banyak ini juga ya, salah apa ya, kursus-kursus atau platform penyedia penyedia course atau bootcamp ya teman-teman. Salah satunya ini NESA ya, Net Skill Academy. Kalau tidak salah di NESA itu sendiri ada kelas web ya. Iya, ada deh kayaknya. Ya, jadi ada data science, data analyst, dan web programming gitu, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman minat ke web, bisa ambil yang web. Kalau ke data, bisa pilih mau data science atau data analyst, seperti itu. Jadi, sekarang itu lebih mudah buat teman-teman untuk switch karir, karena sudah banyak yang memfasilitasi seperti itu ya. Oke. Oke, baik Kak Ferry, terima kasih atas jawabannya. Saya buka kesempatan dulu teman-teman yang mau open mic, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, boleh silakan di raise hand-nya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya ke Oke, kalau tidak ada saya mau lanjut ke kolom chat. Di sini ada pertanyaan dari Kak Randy. Gimana kalau studi kasus machine learning-nya tentang peramalan harga pada suatu pair forex, gold atau komoditas? Ya, mungkin Kak Ferry bisa langsung ditanggapi. Oke. Apa tadi? Machine learning tentang harga pada suatu forex atau gold komoditas. eh ini apa maksudnya mau tahu tentang metodenya kah atau apanya gitu? Jadi kalau untuk dataset itu sendiri, dataset yang berhubungan dengan forex atau saham-saham gitu ya, teman-teman bisa ambil di Yahoo Finance. Di Yahoo Finance tuh banyak ya, banyak tersedia. Atau teman-teman kalau paham cara scraping data, ya bisa pakai cara itu. Cuman nggak boleh sembarang karena ada etikanya. Kita nggak boleh ambil datanya orang sembarangan. Seperti itu. Nah, untuk kasus peramalan saham itu bentuknya time series ya. Jadi bisa gunakan beberapa algoritma yang ada di slide tadi. Jadi machine learning itu sendiri kan ada supervised, kemudian ada unsupervised, ya. Terus ada juga apa lagi ya namanya reinforcement learning ya. Jadi itu adalah supervised, cuman rananya sedikit lebih kompleks. Nah, jadi machine learning yang lebih dalam, lebih kompleks itu disebut dengan deep learning. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu ya. Atau gimana nih pertanyaannya? Oh ya, itu tadi Kak tentang metode atau algoritmanya dalam machine learning. Kurang lebih sama ya kayak tadi, atau mungkin ada penjelasan lainnya? Termute. Ya, masih termute.
Metode eh, masih Ya, yang forex ini ya? iya masih tadi yang berhubungan dengan forex, yang algoritmanya. Oke, biasanya sih tergantung datanya sih ya. Kalau datanya itu eh, tren, ada algoritma yang bisa menangani data tren. Kalau untuk musiman seasonality ya seperti yang tadi saya gunakan itu RNN. RNN itu sendiri ada JRU dan LSTM. Ya kalau teman-teman lihat atau sering baca-baca dokumentasi pasti akan tahu di situ ya. Terus apa lagi ya? Banyak sih model-model yang lain, algoritma yang lain, dan juga satu model itu kita bisa modifikasi parameternya. Ya, jadi selain modelnya itu sendiri kita bisa pakai prediksi, kita juga bisa otak-atik parameternya untuk menambah kualitas akurasi dari prediksinya itu. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Kak Ferry. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah ini, kalau forecasting dari Kak Bayu ya, kalau forecasting penjualan atau stok produk, apakah caranya sama kayak yang di atas? Apa boleh dapat source code-nya Kak? Oh ya, nanti untuk source code-nya akan kami bagikan juga bersamaan dengan form testimoni. Jadi nanti teman-teman isi dulu form testimoninya, kemudian nanti akan kami bagikan juga PPT dan juga source code-nya. Oke, pertanyaan yang tadi Kak, apakah penjualan atau stok produk itu sama dengan cara yang tadi yang dicontohkan? Oke, forecasting kan artinya peramalan ya, peramalan beberapa waktu atau periode ke depan. Jadi kalau kita meramalkan apakah produk itu laku ke depannya atau tidak, itu juga bisa pakai time series. Tapi kalau untuk meramalkan berapa harganya ke depan, ya misal kita pakai ini ya, supervise. Nah itu lebih cocok pakai regresi, analisis regresi, seperti itu. Jadi kalau datanya tidak tren atau tidak musiman, ya berarti bukan kasus time series, seperti itu. Itu aja sih intinya. Oke, thank you Kak. Next dari Kak Lena. Apa alasan kakak memilih metode normalisasi min-max scalar? Ya, silakan. Oke, oke ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah familiar ya dengan data pasti paham apa perbedaan antara min-max scalar dan standar scalar ya. Jadi yang pertama kenapa saya pakai min-max scalar karena eh, dia itu memudahkan apa ya, memudahkan model untuk memproses data yang sifatnya tren dan seasonal atau musiman ya. Karena dia mempertahankan ke musimannya itu atau ke trennya itulah seperti itu ya. Nah, kemudian MSE-nya ya, mean square error-nya itu lebih rendah dibanding standar scalar gitu ya. Dan terus juga lebih efektif untuk data yang non distribusi normal. Selain itu juga eh, dia menjaga pola ya, menjaga pola pada data itu sendiri ya, data itu sendiri untuk apa ya, untuk waktu yang jangka panjang seperti itu. Jadi memang biasanya umumnya bukan lagi hal yang tabu ya, untuk time series itu lebih cocok pakai min max scalar. Oke, thank you Kak. Next ini dari Heru Alka Alkusairi. Kamu tanya apa bisa menggunakan Jupyter Notebook untuk data science dan untuk permodelan matematika? Bagaimana itu? Oh ya, kayak misalkan mengetahui salah satu faktor kepunahan itu hewan, misal. Nah, saya lemah di permodelan matematika, apa masih bisa saya mendalami data science? Enggak, enggak. Silakan. Oke, apakah bisa menggunakan Jupyter Notebook untuk data science dan pemodelan? Oke, pemodelan itu lebih ke teorinya ya, ke matematikanya. Itu memang agak kompleks kalau misal kita ambil model machine learning ya, kemudian kita bongkar tuh di belakang model machine learning itu apa. Nah, itu tuh semuanya perhitungan, statistik, rumus-rumus tuh semua di situ. Nah, tapi nggak usah khawatir karena sekarang sudah banyak library atau framework yang membantu ya teman-teman, apalagi ada AI. Jadi kalau untuk sulit belajar kayaknya zaman sekarang udah nggak sulit-sulit amat ya. Itu kecuali memang dari kemauan sendiri itu yang nggak ada, itu yang sulit ya. Kemudian
apakah masih bisa mendalami data science? Ya, masih, masih sangat-sangat bisa seperti itu. Oke Kak, thank you. Next lagi Kak Rel nih. Kak, mau nanya, langkah awal untuk menjadi data science itu bagaimana? Ya mungkin bisa diceritakan sedikit juga tentang awal mulanya kemarin Kak berkecimpung di dunia data science. Oke, jadi sebenarnya ya teman-teman saya jurusan matematika waktu kuliah dulu ya. Saya jurusan matematika murni, sains non pendidikan. Jadi saya bukan sarjana pendidikan ya. Saya sarjana matematika. Nah, jadi mungkin itu yang membantu saya lebih memahami tentang data gitu loh dibanding jurusan-jurusan lain. Nah, tapi kalau bisa dibilang apakah jurusan-jurusan lain akan eh, sulit atau tidak bisa memahami tentang data? Sebenarnya sangat-sangat bisa karena yang perlu kita pahami hanyalah dasar-dasar saja, basic-basic saja. Apakah itu tentang distribusi data atau statistik deskriptif seperti mean, modus, median, itu kan. Nah, itu kan sudah dipelajari itu waktu sekolah dulu, SMP sampai SMA ya. Nah, cukup itu saja. Selebihnya belajarnya nggak usah terlalu intens karena sudah banyak library atau framework. Nah, kemudian langkah awal ya ya itu tadi kita harus paham dulu tentang statistik, matematika dan data. Ya, kemudian baru mulai masuk ke programming seperti itu. Nah, dari situ nanti antara data, programming, terakhir belajar juga tentang bisnis ya, tentang domain knowledge dari bisnis itu sendiri. Nah, dari ketiga hal itu baru bisa memahami apa sih esensi sebenarnya dari data science. Nah, karena data science itu menggabungkan tiga itu tadi. Kalau mau berkarir sebagai data scientist, ya harus paham itu tadi. Dan tidak langsung expert ya, nggak perlu langsung expert. Teman-teman bisa mulai dari junior dulu ya, junior data scientist seperti itu. Atau bisa cari tempat intern, tempat magang ya, bisa belajar dari situ. Oke. Oke Kak, thank you. Next pertanyaan dari Kak Bahrul. Apakah belajar data mining itu harus bisa coding? Oke, data mining. Ini data mining atau data science nih? Karena data mining beda, beda dengan data science. Oke, mungkin data science ya yang dimaksud. Oke deh, atau Ya. gini aja. Nah, untuk data mining itu sebenarnya teorinya ya, konsep atau teori gimana kita istilahnya mining itu menambang data ya, mengambil data, menambang data, mengumpulkan data, eksplorasi data seperti itu. Nah, itu tidak terlalu diharuskan untuk coding. Tapi kalau data science itu harus. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang di slide ya itu harus data scientist harus bisa ngoding karena emang salah satu job desk-nya itu ya ngoding seperti itu teman-teman ya untuk memodelkan suatu kasus gitu ya untuk prediksi kasus dan juga untuk mendeploy model nah itu harus paham tentang coding. Oke, thank you Kak. Next dari Kak Lukas. Apa perbedaan GRU dan LSTM terkait jenis RNN? Dan biasanya digunakan untuk dataset terkait studi kasus apa? Oke, RNN ya terbagi dua ya, LSTM dan JRU. Oke, jadi yang pertama LSTM itu singkatan dari long short term memory ya. Jadi dia tuh dari strukturnya ada tiga gate ya, ada input, ada forget dan output seperti itu. Sedangkan JRU atau get recurrent unit ya, kalau nggak salah ya kepanjangannya ya. Nah dia tuh arsitekturnya terdiri dari dua gate saja, yakni update dan reset. Nah, kalau LSTM itu lebih kompleks karena parameternya lebih banyak, ya. Sedangkan JRU itu lebih sederhana karena parameternya lebih sedikit. Sedangkan untuk kecepatan training, LSTM lebih cepat, sorry, lebih lambat ya karena dia lebih kompleks. Sedangkan JRU itu lebih cepat gitu. Nah, kapan digunakan itu tergantung ya. Jadi LSTM itu digunakan cocoknya yang menurutku itu cocoknya untuk data dengan dependensi yang panjang seperti itu. Sedangkan JRU itu
untuk yang eh, dependensi pendek-pendek aja seperti itu. Atau bisa dibilang time step-nya tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang lah seperti itu. Dan juga JRU sedikit lebih sedikit memakan istilahnya komputasi dari komputer kita dibanding LSTM. Karena LSTM lebih berat. Itu dia modelnya lebih kompleks dan diperuntukkan juga untuk data-data yang lebih banyak gitu. Oke Kak, Oke. thank you. Heeh. Oh, ini ada yang bertanya. Tapi mungkin bisa kita persingkat saja nih, masih ada ada tiga pertanyaan sebenarnya. Em, Oke ya, sampai jam 20 ya. ya, ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang, oh ya, nanti teman-teman kalau misalkan punya pertanyaan yang tidak sempat dijawab, boleh nanti misalkan kita lanjut diskusinya di grup. Oke, masih ada waktu, mungkin kita jawab satu dua pertanyaan lagi. Ini yang dari Kak Jesslyn nih. Kak, ada tips dalam pemilihan metode time series-nya? Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing metode? Oke. eh ini sebenarnya mirip mirip ya dengan pertanyaan yang tadi sih mana ya? Oh, oke, jadi kalau kita ingin memilih model yang mana yang paling cocok itu tergantung datanya ya. Jadi eh, misal kita mau pakai RNN ya, RNN mana yang lebih cocoknya, apakah LSTM atau JRU ya. Jadi kita lihat dulu. Kalau misalkan datanya lebih kompleks dan butuh banyak parameter ya silakan pakai LSTM. Kalau datanya sederhana saja dan untuk prediksi yang ringan-ringan ya pakainya JRU seperti itu. Dan untuk yang umum ya, yang umum untuk biasanya ya anak-anak kuliah ya itu lebih banyak pakai Arima. Seperti itu. Nah, Arima itu sendiri itu datanya sederhana juga dan cara penggunaannya lebih gampang. Lebih gampang dan juga lebih mudah dipahami. Perhitungannya lebih simpel. Dia cuma mengandalkan regresi saja. Ya, seperti itu. Oke. Ya, ini lagi satu pertanyaan juga dari Rosi. Ya, mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Kak, perbedaannya data analis dan data science itu apa saja? Oke. Ini sering ditanyakan ya. Jadi, kalau saya bilang sih data science ya, data science itu sudah pasti paham menganalisis. Oke, tapi data analis itu belum tentu paham tentang modeling ya, seperti machine learning, deep learning seperti itu. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian secara job desk ya, data data analis dia hanya mengeksplorasi data, visualisasi data, membersihkan data seperti itu. Terus di apa ya istilahnya disajikan dalam suatu dashboard ya untuk bisa dipresentasikan ke manajemen seperti itu ya. Jadi apa informasi yang terkandung di dalam datanya tersebut, nah itu bagiannya data analis. Nah, gimana cara solving problem yang ada dalam data tersebut? Nah, itu data scientist. Itu tugasnya data science karena dia yang buat model. Ya, misal nih, apa ya, kasus kasus penipuan misalnya untuk mendeteksi apakah orang ini apa berpeluang untuk menipu atau tidak ya. Misalnya kasusnya itu di bank ya kartu kredit gitu ya. Jadi ketika ada orang ingin mengajukan eh, permohonan kartu kredit, nah si model yang dibuat sama data scientist itu nanti akan memeriksa data-data diri dari si orang tersebut. Nah di situ bisa keluar tuh hasilnya, oh ini orang berpotensi melakukan penipuan atau fraud ya, atau oh ini orang track recordnya bagus gitu. Jadi kita bisa kasih dia kartu kredit. Nah, seperti itu. Nah, data science yang buat model tersebut itu kan sudah masuk dalam ranahnya problem solving gitu. Nah, data analis dia hanya menyajikan data. Dia tidak membuat model, dia tidak solve problem seperti itu. Dia hanya untuk gimana data scientist itu mudah dalam bekerja gitu. Tapi tidak jarang juga data science itu dia juga yang menganalisis seperti itu ya. Jadi daripada
rekrut dua orang yang berbeda, mending rekrut satu orang yang bisa mengerjakan dua hal. Oke, ya jadi seperti itu. Jadi data analis itu belum tentu bisa buat model, ya, buat model untuk problem solving, tapi data science itu sudah pasti bisa menganalisis. Oke, Oke, baik. Nah, ini sebenarnya masih ada pertanyaan juga Kak dari Kak Titing sama Kak Adel, cuman mungkin karena waktunya sudah hampir habis, tidak apa-apa, mungkin nanti pertanyaannya ini bisa ditampung dulu untuk dibahas di grup. Oke, jadi mungkin karena kita terbatas oleh waktu juga, eh, maka pertanyaan yang sisanya itu nanti akan kita bahas di grup. Oke, Kak Ferry, mungkin terima kasih banyak atas penyampaian materi dan sudah merespon beberapa pertanyaan dari teman-teman yang cukup antusias. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti webinar ini. Kami juga sudah kirimkan link absen. Link absen ini berguna untuk mendapatkan e-sertifikat dari kami dengan cara mengisi form dan kemudian mengupload kegiatan ini di sosial media Instagramnya teman-teman. Jadi nanti teman-teman silakan di screenshot, di foto untuk webinar ini, kemudian tag akun Instagram dari Need Skill Academy. Ini saya kirimkan akunnya. Nanti teman-teman bisa follow dan juga upload story. Oke, jadi untuk pengisian formnya nanti teman-teman bisa kasih testimoni yang sejujur-jujurnya apa yang bisa kami perbaiki ataupun mungkin ada saran webinar, tema webinar yang akan kita bahas, itu nanti teman-teman boleh isi. Nanti juga untuk materi PPT-nya akan dilampirkan setelah teman-teman mengisi form absen yang sudah kami berikan. Nah, untuk file codingnya sendiri juga akan kami bagikan. Jadi nanti teman-teman akan dikirim melalui WhatsApp untuk teman-teman yang sudah mengisi link formnya. Jadi nanti teman-teman silakan standby saja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan pun juga nanti teman-teman bisa bertanya di grup. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk pembahasan yang kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dan juga khusus untuk Kak Ferry yang sudah membagikan ilmunya tentang data science time series. Saya harap nanti ini menjadi pemantik awal buat teman-teman yang mau jadi data scientist di masa depan. Oke. Dan ya tidak lupa pula teman-teman misalkan tertarik untuk mengambil bootcamp di kami di Need Skill Academy boleh silakan kunjungi di websitenya kami. Kami menyediakan berbagai macam kelas yang nanti teman-teman kalau misalkan tertarik boleh ikut di kelasnya kami dan kami juga menyediakan kelas secara offline dan juga online. Jadi buat teman-teman yang berdomisili di Makassar dan sekitarnya, itu teman-teman bisa mencoba untuk kelas offline-nya dari kami. Sedangkan yang di luar Makassar, tentu kami menyediakan kelas online secara live Zoom, secara tatap muka seperti ini. Dan kami juga akan membatasi tiap peserta supaya nanti teman-teman itu bisa belajar lebih intensif begitu. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan malam ini. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Kami dari Need Skill Academy memohon maaf jika ada kesalahan ataupun hal-hal yang kurang berkenan selama berjalannya webinar ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Thank you semua ya. ya teman-teman. Thank you, Thank you. thank you. Teman-teman silakan diakses untuk link formnya hanya kita bagikan di kolom chat ini. Jadi mohon untuk tidak menyebarkan link absen ini di luar dari forum ini. Terima kasih. Untuk Zoom-nya akan kami buka, sempat teman-teman nanti masih sementara mengisi ataupun mau akses kembali Google Form-nya, itu masih kami buka kesempatannya 5 menit dari sekarang. Silakan teman-teman.